Pak Dokter dan Ibu Dokter, menjadi pertanyaan banyak orang saat ini. Bukan sedikitnya lagi, sudah ada 119, itu data yang ada tadi, tentu merujuk pada gugus tugas. Sudah ada 119 jenazah yang dimakamkan di PPU Gambus Hill. Pemakaman yang disiapkan oleh Pemkot Palembang khusus untuk jenazah terindikasi COVID-19. Padahal data dari gugus tugas, jumlah kasus yang meninggal berjumlah sekitar 34 orang. Kan seperti itu ya, Dok ya? Nah, juga banyak WA, kemudian juga DM ke kami, ke akun kantor, ke akun Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Ini apakah mereka yang sedang ditimpa kemalangan, boleh dibilang seperti itu, yang orang tuanya, bapak atau ibunya atau pamannya dan segala macam masuk ke rumah sakit, kemudian akhirnya meninggal dan akhirnya dimakamkan dengan cara protokoler COVID-19. Padahal kan semuanya nggak seperti itu. Nah, kami ini orang awam, Dok. Kami ingin mendapatkan penjelasan tentu dari Dr. Zain Ahmad terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, jadi yang pertama kita harus mengenal dulu beberapa istilah pada penyakit COVID. Yang pertama tentu adalah ODP, orang di dalam pemantauan. Ini adalah orang yang menunjukkan gejala. Satu gejala demam, atau batuk, atau pilek, dan orang itu berada di wilayah transmisi lokal, katakanlah Palembang, Prabu Mule, Lubuk Linggau. Nah, kalau kita penduduk Palembang punya satu keluhan seperti itu, maka kita disebut dengan orang dalam pemantauan. Yang kedua, kalau kita mempunyai keluhan demam dengan batuk, demam dengan pneumonia, demam dengan pilek, maka untuk kita saat ini disematkan gelar pasien di dalam pengawasan. Yang ketiga adalah orang yang terkonfirmasi COVID yang dibuktikan dengan pemeriksaan PCR. Yang keempat adalah orang tanpa gejala. Orang yang kontak dengan pasien COVID tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, derajat ini mulai orang tanpa gejala, orang di dalam pemantauan, pasien di dalam pengawasan, ini menunjukkan kemungkinan grading untuk terjadinya COVID. Ini memungkinkan karena orang yang tanpa gejala, kalau dia pun terkena, virusnya sangat sedikit, sehingga dia tidak menunjukkan gejala. Tapi orang yang sudah masuk kriteria pasien di dalam pengawasan, ini sedikit lagi. Kalau diperiksa labornya positif, maka dia akan disebut dengan terkonfirmasi. Itu poin pertama yang perlu kita jelaskan. Nah, yang kedua, kita tidak tahu kalau seseorang itu sakit, apakah dia ini COVID atau bukan. Orang katakanlah pasien masuk ke rumah sakit dengan sesak, ada riwayat penyakit jantung. Datang sesak masuk ke rumah sakit, apakah dia ini hanya penyakit jantung saja yang menyebabkan dia masuk, atau penyakit jantungnya ini ada tempelannya, ada COVID-nya juga di situ. Nah, itu yang kita tidak tahu. Karena situasi kita saat ini tidak bisa kita mengatakan, saya ini hanya penyakit jantung tanpa melepaskan embel-embel COVID, karena kita berada di wilayah transmisi lokal. Maka begitu masuk di dalam rumah sakit, dokter akan men-screening apakah ini penyakit jantung atau ada kemungkinan untuk terjadinya COVID. Lakukanlah serangkaian pemeriksaan. Wah, ini sangat mungkin untuk kena COVID. Maka pada pasien ini disematkan gelarnya pasien di dalam pengawasan PD dengan katakanlah penyakit jantung
jantungnya. Jadi mungkin sementara itu dulu. Nah, tetapi gini, Dok ya, kenapa misalkan keluarga tidak tahu bahwa artinya maksud saya bagaimana komunikasi dengan keluarga mereka, orang masyarakat yang masuk ke rumah sakit diindikasikan dengan penyakit jantung, tapi kemudian dia meninggal, itu bagaimana kemudian dikomunikasikan dengan keluarga karena tahu-tahu dibawa ke Gandus. Seperti ada tetangganya wartawan kami di sini, itu seperti itu, Dok. Jadi sebetulnya di frontline di masing-masing rumah sakit, pada waktu seseorang itu dicurigai sebagai seorang PDP, setelah melalui serangkaian itu harus diinformasikan oleh si dokter bahwa si pasien ini memenuhi kriteria PDP. Oleh karena itu, dia harus dirawat di ruang isolasi dan diperlakukan sebagai pasien COVID di situ. Nah, biasanya kalau di rumah sakit Muhammad kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, kemudian dia dirawat di ruang isolasi, maka nanti ada beberapa dokter merawatnya, dokter yang bertanggung jawab terhadap COVID-nya, dan katakanlah dia masuk dengan penyakit jantung, akan dirawat bersama dengan dokter yang melakukan perawatan terhadap penyakit jantungnya. Jadi memang informasi di depan, baik terhadap pasien maupun keluarga pasien harus clear sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di belakangan. Ya, seperti kita bisa tunjukkan headline untuk di halaman 9 Ampera Blitz Tribun Sumsel itu lihat, Dok, bisa kita lihat bersama. Itu bapak, Mak, begitu kata anaknya kan, karena sepertinya memang dari pihak rumah sakit belum tersampaikan secara clear kepada keluarga. Sedemikian cepat barangkali pasien itu akhirnya meninggal dan belum sempat barangkali disampaikan secara clear kepada keluarga. Seperti itu, Dok. Ada di Galuh. Jadi sekarang ini memang boleh dibilang sebisa mungkin maka yang masuk ke rumah sakit di Opnam sebisa mungkin tidak terindikasi COVID. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.